TikTok, tahu dia. Nah, aku tadi heran ya, tiba-tiba Iya. Apa Mem- agama apa, Iban? aku Katolik Iban. Aku tadi Oh kok ya, Masya Allah. cara-cara apa itu tadi yang setengah itu kurang pas itu udah tahu juga dalilnya kurang ini memang. Iya. Jadi begini Iban, saya minta maaf kalau Iya. ada Kristen yang memang tersinggung. Tetapi sebenarnya yang memang saya pertanyakan, kata Allah itu dari mana? Betul kan Iban? Iya. Iya, tidak bisa kita pungkiri kalau yang lain menerjemahkan dari bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ada nggak sih yang menuliskan kata Allah? Betul nggak Iban? Coba kalau menurut Iban gimana? Iban yang Katolik bagaimana menurut Iban? Kalau aku memang sudah dari dulu nenek-nenek sudah Katolik, jadi aku hanya percaya saja dan sudah menjalani kehidupan ini dan juga lancar-lancar. Berarti itulah yang benar kupikir. Karena kadang-kadang ada orang kan katanya kesaksian-kesaksian yang di YouTube itu, aku di sebelah kurang nyaman, aku gini-gini, aku gini, aku pindah gini, aku tidak bisa juga kayak mana aku pikir. Jadi kacau juga jadinya agama ini kalau begitu gitu kupikir. Iya, begini sebenarnya. Sebenarnya Iban, kalau di dalam Islam ya, ini Masya Allah Iban ini apa ya? Santun orangnya, Masya Allah. Yang di bawah tolong tap-tap layar ya. Begini Iban, kalau di Islam itu, kita itu ketika mengimani suatu agama, mengimani ketuhanan, itu Iya. harus difungsikan dulu akalnya Iban. Iya. Nah, sekarang kita gini ya Iban ya. Sistem TikTok lah. Apakah Tuhan itu maha? Mm-mm. Maha enggak? Pasti. Maha. Nah, sekarang yang menciptakan kita ini Tuhan. Betul? Ya. Nah, kalau secara logika, apakah mungkin Tuhan yang maha, yang menciptakan manusia, menjadi tidak maha? Nah, ini sekarang kita berpikir logis. Karena dia Logis, maha, ya. karena dia maha segala-galanya bisa jadi tidak maha. Karena dia terserah dia kan mau apa dia terserah dia karena dia sudah maha kuasa. Itu pikiran saya itu. Iya, oke. Sekarang Ya. begini. Mungkinkah yang maha mengetahui jadi tidak mengetahui? Nah, kalau ini mungkin pura-pura lah mungkin tidak mengetahui biar gimana lah tahu. Tergantung tujuannya lah, Iban, tujuannya lah itu kalau aku. Ah, jadi oke, jadi begini Ito. Ketika presiden menjabat sebagai seorang presiden, Iya. apakah mungkin dia mengerjakan pekerjaan bawahannya? Iya, tidaklah. Tetapi sebenarnya bisa dia. Betul kan? Sebenarnya Gimana? bisa dia. Tunggu dulu. Sebenarnya bisa dia, tetapi tidak mungkin karena ada bawahan-bawahannya yang sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluk, yaitu manusia, yaitu malaikat, yaitu jin di dalam Islam. Kristen tidak ada jin. Nah, ketika Allah menciptakan malaikat, apakah mungkin pekerjaan yang dilakukan malaikat itu dilakukan oleh Allah? Apa mungkin sifat yang diberikan kepada makhluknya manusia, yaitu menangis, takut, lapar, haus, maaf kata dia mempunyai birahi, gairah, apa mungkin Tuhan juga melakukan seperti itu? Kalau pikiran saya sih, kan dia Tidak Tuhan mungkin. Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha ini. Itu tergantung dia lah kalau menurut aku. Nggak bisa tergantung, Ibanku. Makanya ini dikatakan ada sifat Allah itu tidak mungkin ada pada manusia. Nggak mungkin Allah memiliki nafsu. Ya, Nggak kalau mungkin. nafsu untuk kita manusia tidak mungkin lah memang kalau itu. Manusia memiliki nafsu. Satu, nafsu makan, nafsu Ya. marah, nafsu Ya. birahi, nafsu rasa takut. Ada. Nafsu Ada, emosi ada. Apakah Tuhan memiliki sifat seperti itu? Ya, tidak mungkin memiliki nafsu itu. Nah, jadi dari mana kata Tuhan tuh bernuzul, berinkarnasi, menjelma,
menjadi manusia hanya untuk biar manusia ini tidak putus tali hubungannya dengan Tuhan. Nggak mungkin. Tuhan itu berhak kepada ciptaannya. Mau kau kaya, mau kau miskin, mau kau tua, mau kau apa, itu semua pemberian dari Tuhan. Iya. Tapi kenapa Tuhan ini malah diatur oleh manusia? Kok Tuhan bisa diatur. Iban bilang Tuhan diatur manusia? Roma 14, Roma berapa? Nanti saya carikan itu. Iban. Ketika ada di situ Paulus ya? mengatakan, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Kata supaya, coba. Oh, belum pernah aku baca itu memang. Supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, kalau dia tidak mati dan bangkit, apakah dia tetap jadi Tuhan? Itu Iban tergantung persepsi dan pikiran kita masing-masing memang. Kalau menurut aku ya, karena Iban sudah ikut Muhammad, maaf ya, jadi persepsinya beda. Aku bukan apa, adikku pun ada juga Islam kok. Aku apa-apain dia. Enggak, Iban. Soal itu kita jangan apa. Kalau soal toleran bersosialita itu wajib. Kami Islam ini sudah paling bertoleran kan begitu. Tapi kalau soal toleransi keyakinan itu memang tidak bisa, Iban. Begini, Iban. Iban Sinurat tidak bisa datang ke rumah kalau tidak bawa makanan. Pertanyaan saya, berarti kalau tidak bawa makanan tidak boleh datang, ya kan? Itu syarat, betul? Nah, Kristus harus mati loh. Kata harus loh. Kristus, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit. Nah, kalau dia tidak mati dan bangkit, apakah dia tetap jadi Tuhan? Nah, kalau boleh saya komentari, Terus yang kedua, tunggu dulu. Di sini, iya. Tunggu dulu itu. Oh iya. Yang membangkitkan Lazarus mati, dibangkitkan. Dia bangkit juga. Kenapa nggak dituhankan? Yang membangkitkan dia siapa? Katanya Yesus. Tapi jangan lupa, ada ayat sebelum Yesus mengatakan Lazarus keluarlah. Dia berdoa dulu kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Berarti dia berdoa kepada Bapaknya. Ya kan? Nah, sekarang ketika Yesus mati, yang membangkitkan Yesus siapa? Bapaknya juga ada di dalam kitab Korintus. Betul? Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, sekarang yang membangkitkan Lazarus adalah kuasa Bapaknya yang diberikan kepada Yesus. Yang membangkitkan Yesus adalah Bapaknya juga. Pertanyaan saya, kalau orang ini juga yang dituhankan toh juga ada turun tangan campur tangan dari penciptanya yaitu Bapaknya, Firman yang telah menjadi manusia, Sang Firman itu. Terus kenapa yang dibangkitkan ini dituhankan, bukan yang membangkitkan yang dituhankan, tetapi yang dibangkitkan. Itulah Iban. Jadi aku bisa ngerti juga. Logika ya Iban ya, logika ya. Cuman itulah pengertian Iban mengenai Tuhan Yesus kan. Kalau pengertian kami kan beda mengenai Tuhan Yesus memang. Bedanya di mana? Ya kami ini pun hanya dengar-dengar dari gini loh, dari TikTok, dari YouTube semua ini keterangan-keterangan itu debat Islam dengan Kristen, dari dengar-dengar itu aja. Aku tidak ada pengetahuan apa-apa. Jadi pengertian-pengertian itu salah mengerti dengan satu topik. Dengan Kristus itu mengerti umat Islam seperti ini, dalam Kristen seperti ini. Itu yang bikin kita beda. Tapi kalau kita pikir secara mendalam misalnya, yang saya tahu dari dengar-dengar daripada YouTuber itu bahwa satulah Bapa dengan Anak. Firman itu adalah Tuhan. Dari awal Tuhan menciptakan. Makanya kuasanya dia. Sebagaimana supaya manusia bisa
ditariknya atau diapanya diselamatkannya dia harus menjadi manusia. Itulah yang kami tahu, memang harus menjadi manusia, Tuhan itu menjadi manusia. Nah, ini beda-bedanya memang. Oke. Saya minta lah kalau gitu Iban, biar Ya. enak kita juga ya kan. Ya, ya. Di mana tertulis bahwa Bapa sendiri kan Tuhan itu akan menjadi manusia. Bapaknya ya, bukan Yesus, Bapaknya. Kalau mengenai itu, saya pun memang terus terang tidak bisa tunjukkan dalil. Tapi dari yang kudengar daripada perdebatan ini, bahwa memang di perjanjian lama pun sudah dinubuatkan tentang Yesus. Itu, tapi dengarlah itu ya. Oke. Tapi keyakinan saya sekarang, Iban, mengapa Yesus dengan Muhammad? Jadi maaf tapi ini ya, kita kan hanya terbuka aja kan. Apalah yang dibuat Muhammad, terutama mujizat yang disaksikan orang banyak, dan sehingga bisa manusia bisa tertarik menjadi Islam gitu. Oke. Nah, Ini pertanyaan dari Ibanku yang menarik. Saya suka ini pertanyaan seperti ini. iya, Sekarang begini Iban. Oke, izinkan saya ya Iban ya. iya, ada Oke. apa-apa ya. Jadi ini saya saya mencontohkan suatu imajinasi. Nah, Iya. ketika anak saya menonton sirkus, Ya, ya, sirkus pada waktu mereka mengeluarkan api dari mulut, minum entah minyak entah apa, spiritus mengeluarkan api. Sirkus ketika mereka berjalan di atas tali. Nah, itu tepuk tangan. Betul ya? Ya, Wih, hebat. ya. Nah, Ya. ketika dia bercerita kepada kawan-kawannya, "Wih, tadi malam aku nonton sirkus. Hebat, begini-begini. Wih, hebat ya, hebat." Mereka berkata seperti itu. Nah, ketika saya menceritakan kepada anak-anak saya kisah Nabi Musa ketika membelah lautan. Masya Ya. Allah, hebat ya Nabi Musa ya, Mak. Bisa membelah lautan, iya. iya, Itu anak saya yang berumur 10 tahun ke bawah. iya. Ketika saya menceritakan Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, membuat burung dari tanah liat atas izin Allah, menghidupkan burung itu. Betul kan? Nah, ketika Nabi Isa bisa berbicara pada waktu dia dalam buayan untuk menyelamatkan ibunya dari fitnahan orang Yahudi. Masya Allah, hebat ya Nabi Isa ya, Mak. Hebat. Begitu. Nah, tapi ketika saya bercerita soal itu kepada anak saya yang sudah umur 15 tahun ke atas, mereka cukup mengatakan sudah, karena tidak nampak mata. Betul? Ya, boleh. Betul. Iya, Bisa. tidak nampak Bisa mata. diterima. Tapi iya, tidak nampak mata. Jadi Iya. kehebatan itu hanya berlaku pada waktu dilihat saja. Nah, terus apa sih mukjizatnya Nabi Muhammad sehingga Iya. orang itu mengenal Islam itu lebih baik begitu loh, sehingga Iya. kayak cinta kepada Islam. Nah, Iya. kehebatan bagi saya kehebatan Iya, Nabi iya, Muhammad Iban, itu iya. adalah Al-Quran. Ya, Kenapa saya katakan Al-Quran? Ketika baginda Rasulullah dituduh, ketika baginda Rasulullah dikatakan adalah manusia ummi, buta huruf. Memang pada waktu zamannya baginda Rasulullah, orang Ya. Arab itu adalah orang-orang yang memang pada waktu itu tidak bersekolah. Kebanyakan mereka tidak bersekolah. Nah, Ya. tetapi tidak bisa dipungkiri fakta dunia juga mengatakan bahwa orang Arab itu tingkat penghafalannya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ya. salah satunya baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah ketika menerima wahyu yang disampaikan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, itu beliau itu tingkat kecerdasan mengingat menghafalnya itu lebih tinggi daripada nabi-nabi lain. Iya. Akhirnya ketika beliau menerima wahyu, dikumpulkan para sahabat untuk dituliskan. Nah, setelah dituliskan, di cross check lagi, dilihat lagi bagaimana, betul apa tidak, penulisannya betul apa tidak, ya kan? Nah, sudah setelah itu baginda Rasulullah sudah tidak ada lagi di muka bumi. Akhirnya para sahabat berniat untuk menjadikan satu kitab
biar bisa diturunkan kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad sampai sekarang ini. Nah, Iya. sekarang kita lihat Ibanku. Iya. Fakta yang mengatakan penghafalan kitab suci paling tertinggi adalah umat muslim. Ya. Bahkan anak kecil saja ketika menghafal Al-Quran tidak memakai terjemahan tetapi memakai bahasa aslinya. Ya. Apakah ada orang Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan menghafal kitab sucinya? Ya, enggak ada itu ya. Nah, inilah kehebatan dari baginda Rasulullah ketika beliau memiliki tingkat penghafalan lebih tinggi daripada nabi-nabi lain, dan bukti adanya sekarang ini adalah Al-Quran dan dihafal oleh anak-anak pun juga menghafal. Bagi saya itu adalah suatu mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Iya. Kalau saya katakan membelah bulan, apa sih tujuannya membelah bulan? Padahal kalau dikatakan membelah bulan, pada waktu itu beliau ditantang oleh kaum Quraisy. Kalau kau bisa menunjukkan, katanya kan, menunjukkan bahwa Allah kamu itu bisa membuat suatu mukjizat, kami akan mengikuti agamamu. Tetapi ketika baginda Rasulullah menunjukkan itu, mereka tetap pada keyakinan mereka. Mereka tetap kepada kekafiran mereka, begitu loh. Jadi banyak sebenarnya mukjizat-mukjizat yang nyata pada waktu itu ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Tetapi bagi kami, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah itu adalah Al-Quran, yang notabene sampai sekarang anak yang berumur 4 tahun aja ketika kita membaca Al-Fatihah, mereka bisa menghafalnya, menangkapnya. Nah, ini bagi kami itu adalah suatu mukjizat yang besar. Ya, silakan. Ya, bolehlah memang itu mukjizat. Cuman saya hanya berpikir kalau hanya menghafal dan tidak mengerti yang susah. Karena saudara saya ini pun dihafalnya bahasa Arab ini. Pernah aku di Jambi, Iban ya, di Jambi. Ya. Pernah gereja Katolik membahasa Arabkan dua kami, yaitu dua bapak kami kan. Terus dia pas ke rumah, terus datang dia, kubacakan, kemana nih, baca dulu. Ku bilang, dibacanya. Tapi tiba-tiba sampai 2-3 kalimat, langsung dilemparnya. Apa buku ini, kertas ini? Lah kenapa? Kan bahasa Arab. Enggak, ini bukan punya kami, bukan punya kami. Langsung dia marah-marah dia. Nah, kalau misalnya isinya nggak ada yang membuat ini, kupikir berarti dia ngerti sedikit tentang itu. Ada satu kata-katanya yang menyentuh dia, udah tahu. Kami kan ada 2 bapak kami yang di surga, itu Iban. Kemudian kawan-kawan pun dan teman-teman yang Islam itu saudara, dia memang hafal, tapi tidak tahu isinya mau dia apa. Katanya kalau ditanya ustaznya, ya pokoknya imanilah. Itu yang aku dengar Iban, ya aku tidak ada tahu apa-apa ngetahunya. Hanya dengar-dengar aja dari TikTok sama YouTube Iban, tidak ada yang lain pengetahuanku. Makanya kau berani masuk dengan Iban, karena Iban juga ya agak toleran, saling menerima gitu dari tadi kulihat. Iya. Itu. Jadi izin ya Bang Ibanku. Jadi begini. Iya. Ketika anak-anak mulai menghafal, ya kan? Mereka tuh tidak diwajibkan untuk mengetahui artinya. Karena daya tangkap mereka itu hanya penghafalan dulu, baru nanti ketika sudah mencapai cukup umur untuk mengkaji artinya baru bisa. Gitu loh. Contoh, anak saya umur 4 tahun ketika selalu mendengarkan Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, anak sekecil ini apakah bertanya ma apa artinya? Enggak, iya. Nah, terus yang kedua, konteks Al-Qur'an, penulisan di dalam Al-Qur'an dengan bahasa sehari-hari walaupun menggunakan bahasa Arab itu berbeda. Itokku, paribanku. Kalau baikkan dulu. Itu. Ya. Sabar sebentar. Bisa kalau boleh kalau satu gitu ya. Oke. Ya. Sebentar ya itu. Maaf ya Bapak ya. Tulang. Iya, nggak apa-apa. Ya.
Jadi begitu. Jadi ketika dia membaca doa Bapa kami atau membaca Alkitab menggunakan bahasa Arab, itu bukan berarti Al-Qur'an. Oh. Ya. Jadi apakah orang Arab di sana menggunakan bahasa Arab berarti di Al-Qur'an? Tidak. Ya, Ayat-ayat ya, ya. Al-Qur'an berbeda dengan pembicaraan sehari-hari. Ya, ya. Begitu, Iban. Sebentar Kalau saya boleh naikkan orang saya lagi ya. ini, Ya. kalau boleh saya informasi, banyak yang umat Islam yang murtad, terutama ahli-ahlinya. Yang pertama, terutama Pak Saifuddin Ibrahim yang sekarang di Amerika. Nah, itu kan ahlinya itu. Lagi Ya. pula ada kemarin Dia dari murtad Kaban karena Jahit. apa? Hah? Dia murtad karena apa? Dia peneliti. Yang baru masuk tolong di mute dulu ya, noise. Dia Iya, bukan iya. peneliti. Dia Ya, murtad itu dosen karena loh. duit. Dosen loh Iban dia apa di sampai kemana? Dia di Muhammadiyah dia. Dan selamat pagi. Waalaikum. Oh, Win, ya sebentar Win, di mute dulu ya. Selamat pagi juga Win. Dia murtad itu begini ya. Ini makanya saya katakan. Orang yang murtad, maaf ya Iban. Ya, ya, orang nggak yang apa-apa, murtad kita ini bebas ya. saja ya, ya. Ya, Waalaikumsalam di Jeloka. Orang yang murtad ini, apakah dia menemukan kebenaran di dalam Al-Quran? Gak ada. Tidak, nggak ada. Gak ada. Iya. Nah, kalau dia selalu saya melihat konteks orang yang murtad ini karena bertemu Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Ya. Yesus dalam mimpi. Nah, pertanyaan saya kepada kepada Ibanku, Bang Sinurat, Murat. bagaimana wajah Yesus? Ya, ada kan fotonya yang bisa kita ini. Ya memang secara Boleh nggak ikut fisik ngomong? Sebentar dulu, Win. kita sekarang ini tidak bisa untuk memastikan, hanya kita punya sejarah kan, sampai sekarang pun sejarahnya masih ada di Bethlehem dan di mana-mana kalau orang ziarah. Cuman yang perlu saya bilang itu mengenai murtad ini, di kitab Al-Quran pun katanya, tapi katanya ya maaf ya, ada tahu di mana-mana. Ya, Hanya nggak saya apa-apa, dengar nggak apa-apa, ha. di kata Al-Quran kata adanya, jadilah jalan kebenaran yang akhir, yang awal dan akhir. Itu pada siapa? Berarti pada Yesus. Nah, itu. Nah, ada katanya, tapi tidak tahu, maaf saja. Aku tidak tahu di mana, hanya dengar aja aku. Iban, itu di dalam kitab Wahyu, akulah Alfa dan Omega. Nah, Ya kan? ya, Itu kan ada. dikatakan Alfa dan Omega firman Tuhan Allah, bukan firman Yesus, ya kan? Coba Ya, di baca Quran, baik-baik ya. deh. Lucu. Kayak mana tuh? Kalau di Al-Quran, Hmm. Allah kami itu tidak berawal. Tidak ada tidak berawal? awalnya. Tidak ada awalnya. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada. Dalilnya Tidak ada di mana? akhirnya. Mungkin Gitu. orang lo sudah Kalau- panas ini. Nah, iya, begini. Sekarang Iya, saya Iban, tanya dulu, Ya. Iban, duluan Tuhan atau surga? Ya, Tuhanlah Tuhan. pencipta segala-galanya. Nah, Yang awal duluan kan Tuhan. Nah, Oke. Jadi duluan Tuhan atau iblis? Tuhanlah. Oke. Jadi iblis ini dari mana datang? Kalau yang saya tahu, para ciptaan malaikat yang Berontak. memberontak dari Oke. aturan itu yang saya tahu tapi Namanya Berarti iblis itu yang menciptakan adalah Tuhan juga. diciptakan Tuhan tapi Iblis bukan untuk iblis ucapan dia. Semua diciptakan dengan baik semua. Tapi dalam perjalanannya ada yang menyimpang. Itu yang saya tahu tapi ya maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Nah itu. Jadi yang menciptakan iblis ini kan adalah Tuhan juga. Tuhan tidak menciptakan iblis loh, Bu. Jadi menciptakan apa? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ibarat surga tadi kan malaikat kan.
Di mana tanya kalau Tuhan kamu menciptakan malaikat? Malaikat itu ada 3 loh. 3, 1 Lucifer, kedua Gabriel, Mikael. Jadi yang datang yang menunjukin wajah kepada Abraham itu siapa-siapa saja malaikat itu? Siapa tadi? Yang menunjukkan wajah kepada Abraham berupa manusia. Ada 3 orang datang. Nah itu siapa-siapa saja namanya? Itu malaikat Gabriel. Siapa lagi yang keduanya? Hanya itu saja. Itu kan malaikat itu kan pasukannya banyak, bukan 1 loh. Ibaratnya kan Gabriel. Tapi kan 3 orang yang menampakkan kepada Abraham. Ya, 1 Gabriel, 2 orang itu siapa? Tetap juga pasukan Gabriel. Di mana datanya itu aku manulang kalau Tuhan hanya menciptakan 3 malaikat. Ini itu malaikat itu kan ada 3 posisi dari awal dulu ya. Lucifer itulah pemimpin pujian, begitu kan? Jadi pemimpin pujian ini Lucifer ini bukan 1, ibaratnya beribu, berlaksa, itu loh malaikat. Jadi kedua pasukan perangnya si Mikael ya. Pasukannya juga beribu-ribu. Ketiga Gabriel, pasukannya juga beribu-ribu dan berlaksa-laksa. Jadi kalau menjumpai siapa tadi, Ibrahim ya? Abraham. Ya, ada 3 memang ya. Gabriel menyampaikan pesan kan gitu, bukan 3 ibaratnya. 1 tentara, 1 pasukan kan bukan 1, ada 3. Itu ini menjelaskan dari kitab mana nih itu nih? Belum lengkap. Ya, sebentar ya itu ya. Sebentar tuh saya sapa dulu ya. Oke. Assalamualaikum Mr. Setia, sebentar Win. Kok ada tetot itu? Mute dulu Win. Mute dulu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazahku. Masya Allah, jangan panggil saya Ustazah. Pencari Tuhan. Selamat pagi. 8 lancip. Lupa mau transfer. Selamat pagi. Apa nih transfer pagi-pagi nih? Transfer duit. Aduh. Izin dulu sebentar ya, sebentar. 8 agama apa, Bang? Selamat pagi. Kristen. Oh, Kristen ya. Sebentar ya, saya naikkan dulu ya. Sebentar ya, Bang 8 ya. Sebentar Ibanku ya. Iya. Sebentar ya. Oke, Ya. aku sabar kok, mendengarkan aja. Iya. Masya Allah. Saya naikkan dulu yang apa? Yang mau naik ini. Biar kita sapa kan? Pan dikasih gua ngomong kalau gua Apalah ini. Sebentar dulu, Win. Oke, saya dinaikkan. Oke, mantap. Saya tunggukan Berani kau ya. lagi ya. Sabar dulu. Ada yang mau kau Berani ya. sampaikan. Penonton berani orang itu ya. Lihat penonton ya. Ketawa-ketawa kita nanti ya penonton. Pas hadis dari Al-Quran. Mantap. Oke, thank you. Boleh pula. Oke, already. Kita saling Oke, menghormati boleh lah, Bang nih. Erik. Erik ngomong apa kamu Oke. Erik? Ya, hak saya menjawab ada kok, ya. Hak saya menjawab ada, ya. Saya bukan punya channel, saya cuma hak menjawab. Ngerti nggak? Hukum. Ya tunggulah Bang, belum ditanya Bang. Oke, thank you, siap. Saya Sabar, Bang, hajar ya. dulu Maaf, dia. Bang ya. Ya. Maaf Bang ya, tunggu dulu ya. Host kita hormati. Oke, thank you. Oke, understand. Oke. Terus Iban Naritonang. Iya, dia noise sekali. Di mute. baru anak buahnya aja kamu ini ya.
Di mute dulu apa? Kau pagi-pagi. Berani ya, berani. Apa yang saya takutkan sama kau? Oke, kalau ya penonton ya, kita ketawa kita ya. Oke, ini pertanyaan Oke. saya begini deh sama Erik. Erik, Yesus itu pencipta apa bukan? Oh pencipta. Yang mati di kayu salib pencipta. Oh yes. Berarti pencipta kau mati. Yang menciptakan kau mati. Isa kalimatullah apa bukan? Isa kalimatullah apa bukan? Jawab dulu. Saya bertanya. Jawab dulu. Yang menciptakan kau mati enggak? Isa kalimatullah Yang apa bukan? menciptakan kau. Loh. Saya bertanya. Yang kita goblok. berani ya. Goblok. Jangan marah-marah Bang Eri, marah-marah. Ku balikkan pertanyaan. Erik, jaga Jangan mulutmu, marah-marah Erik. lah. Ini ada sendal swallow ya. Isa kalimatullah apa bukan? Isa kalimatullah apa bukan akan manusia? Siapa bapaknya kalau dia manusia? Sekarang saya tanya. Siapa nama Yesus bapaknya? Pencipta. Loh, Siapa nama bapak Isa? Hah? Siapa kalau dia Makanya memang saya ada hak peranakan? menjawab. Saya tolol. tanya, yang menciptakan Tak kau norak, mati Kalau enggak? memang Isa manusia biasa, siapa bapaknya? Kalau enggak kalimatullah dia. Jawab, kalau sama saya kau mampus kau. Maaf Bang Eri, janganlah kata-kata kasar Bang Eri, maaf ya. Oh yes, oh ya, ya, oke. Janganlah Thank you. kita ini kan mau cari yang benar gitu. Oh, Bukan, oh, Jangan baik nggak lah ya. apa-apa Oh, Iban, maaf ya. Iban, Oke. Iban, nggak apa-apa. Kenapa saya matikan kamera karena ngelek. Begini, Opung, Ya. tolong di mute. Tadi saya sudah mute, Buka ya kan, noise sekali. kameramu, Begini, nampak wajahmu yang jelek. loh kenapa kau? Cantik lah Bang Eri ini. Iya. Cantik itu Iban itu Nampakkan mukamu yang jelek itu. Nah, inilah saya Bang tanya. Eri ini negatif terus Oh, enggak. Kalau sama orang Indonesia, Bang, orang ini menantang sekali. Ya, Woi, kau di Indonesia ini kau mayoritas apa minoritas kau? saya bukan di Indonesia. Hah? Saya bukan di Indonesia. Apaan? Sudah mulai menjelek-jelekan kan. Aduh, nanti dimatikan lagi nanti di YouTube ini ya, TikTok ini. Mampus kau. Halo. Halo. Aduh, si Win ini. Halo. Aduh. Ya, Ya, halo ya. Manulang, silakan. Tolong berdiskusi, jangan marah-marah lo. Siapa yang marah? Kawan Itu kita yang itu naik nya siapa Sherry gitu. Aduh, Yang naik, jangan. langsung marah. Artinya kan gini loh, aku kasih apa lah ya. Yang punya room ini siapa nih? Ibu Aritonang ya? Iya. Iya. Jadi kita kan punya apalah istilahnya, saya punya kebebasan lah kan begitu. Ah, Jadi maksud saya yang naik pun dari kita Kristen, ya kita tunjukkan kasih itu, kita kedepankan kasih kan begitu, ibaratnya menjawab dengan kasih sesuai dengan kita punya dalil, itu aja lah. dari awal dia sudah begitu tadi itu. Nah itu Makanya saya makanya. turunkan. Nah, jadi kita kan saling menghargai saudara kita, ibaratnya seperti itu Aritonang ini kan dulunya Kristen ya itu. Ya. Ya masuk Islam, oke, itu kan hak masing-masing kan begitu. Jadi dari Islam pun masuk, Kristen banyak juga. Maksud saya gini, kalau seperti ini berdiskusi lebih enak kita memang menunjukkan data dan dalil sesuai dengan Ya, betul. masing-masing kan begitu. Ya. Ya kalau memang kita tidak tahu seperti sekarang kan kita tidak itu tahu kalau menjawabnya, ya gua kita kan gini. nggak salah, nggak usah kita malu. Ya saya belum tahu kan gitu aja kan. 100 untuk aku ini. Itu. Jadi kan Kalau kita artinya begini, berbicara kita saling iman, menawarkan itu lah, tidak kita boleh tawarkan pakai data, apa yang kita sudah imani. tidak bisa. Itulah menurut saya, oke. Oke, sebentar. Ya, itu aku saya izin dulu ya. Ya. Assalamualaikum, Abang Santo dari Vatikan yang sudah melanglang buana 100 tahun yang lalu. Sekarang gue mau ingin tanya sama host, tapi kenapa host tidak mau untuk gue terima berdebat sama gue? Siapa yang tidak mau? Bukti aja saya naikkan Harusnya. kau framing aja. Harusnya. Kau itu Enggak. karena tukang framing, makanya
Malah sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Saya naikkan kau. Iya, Sebentar dulu, saudara Win. host. Ya Kau tunggu dulu. dengar Dia kan aku dulu, lagi Win. berdebat dengan ibu. Tadi kan Jangan saya benar, diskusi Islam. sama Yang Iban benar. saya si Nurat. Sebentar Jangan dulu daripada saya turun. mengaplok itu. Kayak gini lah memang ya kan. Iya, dah sabar orang ini, Iban. Ngomongnya sesuatu. Mereka nengok saya itu sebenarnya birahi, Iban. Ya, pas. Aku juga terus terang. Sesuai. Itu pernah sekolah agama. Belum tidak Iya, iya. pernah sekolah agama. Pas itu Iban, ya, terus terang. Paham. Bang Hendra, tolong di mute Bang Hendra. Ada noise Bang Hendra. Izin saya mute kan ya. Izin Coba- dulu. coba Ya, kasih gua sebentar dulu Win. host ini. Sebentar. Izin ya Iban Nurat saya Ya, ya. untuk menulang saya dengan si Win dulu ya. Iya, iya. Win. Oke, oke. Oke, sekarang apa yang mau kau pertanyakan, Abang Queen? Di Itu sini tadi ada yang saya ngomong punya tuh. saudara Santo. Ngomong apa? Ya, ada ngomong si Norat ya tadi ya ngomong. Ya. Buat apa pandai menghafal Quran tapi tidak tahu artinya? Kan gitu. Memang kalau kita penghafal Quran tapi kalau kita tidak tahu arti, ya buat apa? Ya sama aja bohong. Kan seperti itu. Itu baru arti, belum lari ke makna. Nah, kan di situ. Dan saudara host kan bilang sebenarnya kita anak kecil itu belum bisa diajarin tentang arti. Nah, kan ngomong gitu kan tadi kan, arti dari isi Al-Quran itu atau bahasa Arab itu saudara host ngomong gitu. Padahal dulu saya sekolah di sekolah akhirat atau setara dengan madrasah. Di sekolah madrasah itu kita sudah diajarkan tentang arti-arti dari apa yang kita ucapkan. Nah, jadi gue bertanya, ini saudara host, ini sekolah agama apa tidak? Atau cuma hasil ngarang-ngarang, ngayal-ngayal gitu, sehingga sekarang aja bikin konten aja konten Kristen ajaran sesat. Sebenarnya kalau makna dari sesat itu karena kita tidak mengetahui sesuatu perkara, tapi kita membuat diri bahwa Udah, diam dulu ya. Sekarang sistem TikTok aja lah. Sekarang pertanyaan saya. Kalau memang katanya arti itu penting, Win. Kalau arti itu penting, pertanyaan saya. Theos itu artinya apa? Nah, jangan kita bahas sudah. Theos itu artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Itu yang gua kurang paham dengan situ. Bang Sidik. Kalau seandainya situ benar-benar Islam, seharusnya coba jangan bikin Waalaikumsalam. judul seperti itu. Itu cuma mencoreng ajaran agama Islam aja. Kristen, yang di atas Kristen 3. Ada Iya. Iban Itu kan Ngaku dia di menjelek-jelekin Kristen itu sama aja situ mencoreng tiga itu. agama Islam itu. Sedangkan situ Sebentar aja Bang Hendra, tidak tahu. izin ya Bang Hendra ya. Yang Islam Ajaran standby dulu ya Islam. semua. Apa sih Izin. poin pertanyaan dia ini? Nah, jadi Kenapa banyak kalau penghafal untuk- tapi tidak tahu artinya? Dari mana dia dapat data tidak tahu artinya? Saya tadi mengatakan anak yang di bawah umur 10 tahun ketika menghafal mereka tidak mengutamakan dulu artinya. Tapi ketika mereka sudah beranjak mulai remaja dewasa, mereka menghafal Al-Quran, pasti otomatis mereka juga mempelajari artinya. Ada ilmu di situ untuk menafsirkan bahasa Al-Quran. Nah, Kalau sekarang- anak-anak contoh, Oke. tunggu dulu sebentar. Kalau anak-anak contoh 5-6 Oke. tahun ketika menghafal, mereka tidak memerlukan artinya dulu karena belum sanggup otak mereka untuk mengkaji artinya. Aduh. Nah, Paham? itu kan menurut pemahaman situ kan buktinya Aduh. waktu kecil walaupun kita tidak pernah menghafal semua artinya tapi setidaknya beberapa poin yang umum kita hafal loh. Huh. Cuman yang di sini yang Bodoh bikin nih. merusak
agama Islam itu orang-orang yang bodoh tapi sok-sok pintar. Nah itu, makanya tidak bisa mempelajari ajaran Win, sendiri, oh, malah diam dulu, Win, menjeleki Win. agama Pas itu Bunda. Ketika kau membacakan Yehezkiel 23, pasti otomatis anak kau yang berumur 6-7 tahun bertanya, ayah, bapak, babe, apa sih arti meremas-remas payudara? Terus apa mau kau jawab? Jangan dulu kita bicarakan Loh, tentang jangan agama dulu. orang lain. Kita Nah, seperti berbicara itu tentang konteksnya. agama kita. Udah, Bang Santo. Lu memplanning ke Sakit agama kepalaku. orang lain karena lu takut berdebat sama gue sesama kita seorang muslim. Kita kembali ke tema, Win. Karena Win. situ Kenapa kita kamu mau nggak bahas di menguji tema? sampai sejauh mana sih keilmuan lu tentang Islam. Sekarang saya Itu. tanya, kenapa Makanya kamu gua nggak mau kenapa gua jadi suka naik di justru orang ini. Waktu saya cuma sedikit ini untuk mengajar para pendeta-pendeta nggak di sini. saya ini pengajar para pendeta loh Pak. Waktu saya nggak banyak ini. Coba kita kembali ke tema aja. Kristen ajaran sesat kah, tanda tanya gitu loh. Coba silakan, kebenaran menurut Kristen itu Ada seperti- tanda tanyanya itu. Ya iya kan ada tanda tanyanya kan. Saudara Santo ingin berdebat sama gua. Kebenaran di dalam Kristen itu Kalau menurut kita ajaran berbicara Yesus tentang seperti apa sesat gitu dan loh. kebenaran, Ya, aduh ngerocos pula. Bang. Sama Ito Manulang. Ito, monitor Ito. Ya karena waktu saya nggak Sakit lama kepalaku. juga ini. Ada urusan sedikit. Ito Manulang. Itu ada Iban Sinurat. Silakan. Ini coba kebenaran. Ya itu satu-satu dulu, terima kasih tuh ya. Nah, Kalau menurut kami Kristen ajaran sesat kah? Ya jelaslah tidak. Mengapa tidak sesat? Karena dari awal di kitab kami pun Tuhan itu selalu berhubungan dengan manusia, nabi-nabi Abraham, Joshua, Musa semuanya. Walaupun dalam bentuk apapun. Karena kebetulan yang saya tahu orang Israel masuk ke tanah Kanaan terus dalam bimbingan Tuhan. Walaupun kadang-kadang mereka itu selalu berontak, ada berontak-berontak, tapi Tuhan tetap setia. Memang pada perjalanan pun mereka, kalau mereka berontak, dikasih Tuhan hukuman. Tapi dalam perjalanan sampai tanah Kanaan, tetap mereka dibimbing. Dalam perjalanan, Musa tidak masuk tanah Kanaan karena dia ada kata kekurangannya. Maka dia hanya menjelang ke Kanaan, dia meninggal di gunung. Maka yang memasukkan Israel ke tanah Kanaan adalah Joshua. Sehingga saya yakin Tuhan itu dari situ kita ambil dan terus ke Yesus Kristus. Maka itu yang saya imani. Dan juga dalam perjalanan sejarah, dalam kitab-kitab pun dinubuatkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru pun banyak mujizat yang dibikin Yesus. Yang itu yang saya baca memang. Tapi tergantung kita masing-masing lah ya. Banyak mujizat yang dibikin Yesus. Yang pernah kuingat membuat anggur, membikin makan banyak orang dari 2 roti sama 5 ikan, tahu itu. Itulah membangkitkan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itulah banyak yang saya tahu. Dan Oke. sampai sekarang akhir-akhir menjelang tahun 2000 ke sini masih ada penampakan. Terus terang memang aku memang tidak tahu, hanya tahu dari berita memang, berita-berita penampakan. Apa penampakan Bunda Maria atau penampakan Yesus. Itu yang bikin saya sekarang ini jadi berpikir gitu tuh. Itu Iban menurut saya. Makasih Bang. Oke, saya tanggapi, boleh? Oke. Sesuai Ngapain dengan kau tanggapi? Ini saudara Tergantung Kristen host. kau. Enggak. Kau tanggapi pula. Maksudnya bukan kau menambah. Oh iya, menambah. Oke, Ya silakan menambah. Kok tanggapin? Iya. Sesuai dengan lanjut, Ito. judulnya, Kristen ajaran sesatkah, begitukah? Ya. Ya. Sebentar dulu Oke. itu, sebentar. Saya sapa dulu. Pedang Oke. kilat, Bang Wes. Ini agama apa? Biar tahu saya. Agama apa Bang Pedang? Bang Manwes agama apa? Muslim. Islam. Oh, dua-duanya Islam. Bang, ada yang mau disampaikan Bang biar kita naikkan yang Kristen? Oh saya
saya lu bercakap pedang kilat. Saya bisa minta Ya. waktu sedikit. Bunda saya turun Iya, Bunda iya, iya. ya. Naikkan aja yang Kristen ya Bunda. Oh iya, iya, oke, nggak apa-apa Bang Hendra. Bisa ya, Me? Sebentar dulu itu, sebentar dulu. Saya Ito. sampaikan Ada yang- sedikit. Ya, ya saya sampaikan sedikit. Siap saya sampaikan, saya turunkan begitu kan. Bisa ya? Ya, Boleh ya? Boleh ya. boleh. Silakan. Ya, saya bilang ajaran Kristen ini adalah ajaran sesat. Kenapa di ajaran sesat? Di Matius 7 pasal 23 dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus itu tidak mengenal kamu. Dalam arti kata, tidak mengenal kamu karena ajaran-ajaran Kristen ini udah diliberinasir oleh si Paulus. Dia membatalkan hukum Torah, 10 hukum Torah itu. Jadi jangan harap kamu itu agama yang selamat, kamu itu agama yang sesat. Dah, siap. Oke. Saya bersedia turun ya. Oke, ya. Oke, saya Oke, saya ya. Tunggu dulu, tunggu sebentar Itoku. Kan tadi kan mau menambah tentang Ya, ajaran ya. sesat. Saya Ya nggak apa-apa. saya bersedia turun ya. Ya. Oke, ya, silakan ya makasih abangku. Assalamualaikum. udah. Oke. Ya silakan menambah nanti ya sebentar dulu ya itu ya. Mau ngomong apa? Mau ada yang mau disampaikan Bang Amir silakan. Sebentar itu manulang ya. Biar apa? Oke. Ya. Ya, Ya. kita paham dulu ya. Ya ini kita kan saya ini kan pencari. Sebenarnya Mencari itu apa Bang? ya untuk keyakinan. Loh emang abang agama bukan Islam? Ya saya ini kan saya tidak menyalah-nyalakan agama lain. Saya ini mau cari ke titik sebenarnya gitu. Ini sebelum saya belum ada Loh, kitab. tunggu dulu Bang Amir sebentar. Mau cari titik sebenarnya agamanya abang tuh apa dulu? Islam Kristen gitu loh. Islam. Saya sudah Loh Islam. terus